Selamat pagi pemirsa. Banyaknya kasus pelanggaran baik hukum maupun etis yang menjerat sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode sekarang kiranya sudah cukup untuk membuat kepercayaan publik terhadap lembaga itu terus menurun. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang rilis April 2023 lalu, tren kepercayaan publik terhadap KPK turun 4%. Kini publik menunggu kepemimpinan baru KPK yang diharapkan lebih kredibel dan mampu memulihkan muruah atau wibawa lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Republik ini. Pemirsa, Anda menyaksikan editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 24 Mei 2023, dengan tema mempercepat pansel KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Kita akan bicara soal pansel KPK ya. Mas Arief, untuk berharap bagaimana pansel ini bisa benar-benar menyeleksi pimpinan baru KPK nantinya. Tapi kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini ada di halaman 1. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Jemaah haji disambut udara panas. Ini memang haji sudah mulai bergulir ya, ibadah hajinya, Mas Arief. Ini bagaimana dengan udara panas ini? Apakah memang kemudian kita bisa memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia atau seperti apa? Udara panas yang dihadapi oleh para jemaah kita itu masih sekitar 41-42 derajat ya. Jadi masih belum se-ekstrim kalau misalnya haji terlaksana beberapa tahun lalu itu pada bulan Juli Agustus, jadi lebih panas lagi. Bisa sampai 50? Bisa. Dan salah satu hal yang mungkin sudah amat sangat terbiasa buat panitia penyelenggara adalah mengkampanyekan hidup sehat ala jemaah haji. Jadi banyak minum, melindungi diri dari paparan sinar matahari secara langsung. Dan itu merupakan salah satu hal yang memang wajib untuk dilakukan. Makan juga harus baik, karena sekarang kita lihat banyak sekali jemaah yang tergolong dalam usia lanjut ya. Jadi para lansia itu merupakan salah satu jemaah yang harus diperhatikan gaya hidupnya di sana. Ya, kita harapkan juga para jemaah haji Indonesia juga bekerja sama dengan baik ya, Mas Arief ya. Karena kalau kemudian petugas sudah mengarahkan begitu rupa, konon katanya kadang-kadang ada yang punya pikiran sendiri, kan repot juga itu ya, Mas Arief. Dan khususnya apabila penginapan mereka agak jauh dari masjid suci ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk di-manage waktu beribadah. Kita doakan supaya kemudian penyelenggaraan ibadah haji, khususnya untuk jemaah haji asal Indonesia, bisa berjalan dengan aman dan selamat selesai menjalankan ibadah haji. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini menarik kalau membaca beritanya, Mas Arief dan pemirsa. Paket hoax masif menjelang pemilu. Saya kira tadinya paket hoax ini tadinya saya pikir sindiran atau apa, tapi ternyata kalau membaca beritanya benar-benar ada produsen atau pabrik hoax ini. Bagaimana? Dan ditawarkan kepada konsumennya ya. Itu dia. Bagaimana itu, Mas Arief? Jadi ini merupakan salah satu hal yang memang harusnya sudah diantisipasi, karena hoax ini kan kita sudah merasakan sejak 2014, 2019, dan bagi masyarakat yang pada dasarnya ingin menunaikan kewajiban demokrasi mereka dengan tenang dan dengan jernih, ini merupakan salah satu hal yang amat sangat merugikan. Sehingga hal ini harus segera diantisipasi oleh pihak yang berwenang. Karena pada saat 2014-2019 lalu, kita kan sudah melihat bahwa beberapa pihak yang dengan sengaja melakukan hal ini harus ditangkap. Kita masih ingat ada ibu-ibu yang terpaksa masuk bui, dan proses hukumnya berlanjut. Dan ini menurut saya ini akan jauh lebih parah lagi karena mereka adalah bagian dari industri hoax. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus ditangani segera, dijadikan showcase bahwa menjelang 2024 mereka harus diberantas bersih-bersihnya. Apalagi kalau membaca berita itu kan sinyalemen ini dari Ketua KPU ya, Mas Arief ya, bahwa katanya memang benar-benar ada dalam tanda petik konsultan politik yang menawarkan paket konsultasi, kalau ditambah hoax, produksi hoax itu harganya lebih mahal. Nah, berarti kan Pak Hasyim Asyari tahu tuh, langsung laporkan saja ke Bawaslu kan, supaya ditangkap gitu. Atau sekarang pihak yang menjadi korban ya harus berani ya untuk melaporkan, karena
pada dasarnya pihak yang menjadi korban itu kan pada dasarnya memegang hard evidence-nya ya. Oke. Jadi itu yang pada dasarnya bisa jadi barang bukti untuk ditindaklanjuti. Bisa dilaporkan ya. Ya. Oke, kita minta ini juga keberanian untuk melaporkan. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini masih terkait dengan pemilu 2024. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Bawaslu komit mewujudkan pemilu 2024 ramah anak. Ya. Biasanya kan anak tidak ikut di kontestasi politik nih, Mas Arief, ini maksudnya apa nih ramah anak ini? Kalau kita lihat ada berbagai macam PKPU, Leo, yang menyatakan bahwa Peraturan anak tidak KPU, boleh dibawa dalam berbagai macam kegiatan atau agenda-agenda politik yang terkait dengan kampanye, terbuka maupun tertutup, dan itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya implementasinya saja yang harus pada akhirnya kita lakukan. Jadi kalau misalnya pihak KPAI dan Bawaslu sudah punya persepahaman untuk pada akhirnya menegur siapapun itu yang melibatkan anak, lakukanlah dari sekarang atau kampanyenya dari sekarang. Ya, Steve, kita belum pernah dengar ya ada yang pernah ditindak karena membawa anak ya di kampanye di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan itu bisa dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Anak-anak jangan diikut-ikutkan lah. Kita langsung ke editorial, pemirsa dan Mas Arief. Mempercepat pansel KPK. Kalau saya melihat judulnya mempercepat pansel KPK, sebetulnya apakah memang yang terjadi sekarang prosesnya untuk mengajukan atau memproses pansel KPK ini sudah terlambat? Atau maksudnya apa editorial Mas Arief? Ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita lihat beberapa timeline yang dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu, Presiden SBY waktu itu mengeluarkan Kepresnya itu pada tanggal 8 Mei 2010. Lalu 4 tahun yang lalu Presiden Jokowi juga mengeluarkannya 17 Mei 2019. Jadi pansel itu dibentuk dengan Kepres yang mereka keluarkan per tanggal-tanggal tersebut. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita lihat sekarang udah tanggal berapa, Leo? Sekarang udah tanggal 24 dan kalau kita bandingkan dengan dua Kepres terdahulu, bukan dipercepat, tapi ya harus cepat-cepat, harus sekarang gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan memperlihatkan bahwa setelah pansel itu akan ada 8 tahapan yang pada akhirnya harus kita lalui sampai bulan Desember. Jadi kalau tidak cepat-cepat kita umumkan, publik harus bisa punya andil kan untuk memperlihatkan ini pansel ini adalah pihak yang akan memilih calon pimpinan KPK loh. Dan integritasnya amat sangat penting buat kita. Ya, pertanyaannya memang karena dari tanggal saja tadi Mas Arief sudah katakan 8 Mei, 17 Mei. Kalau sederhana saja kita bilang begitu, tanggal-tanggal itu sudah terlewati. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kemudian seakan-akan panselnya tidak juga segera dilahirkan? Apakah memang karena belakangan sudah ramai sekali kita dengan copras-capres katanya begitu Mas Arief, atau pertarungan politik atau kontestasi ini? Kita akan bahas itu Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 24 Mei 2023, mempercepat pansel KPK. Mempercepat pansel KPK. Banyaknya kasus pelanggaran baik hukum maupun etis yang menjerat sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode sekarang kiranya sudah cukup untuk membuat kepercayaan publik terhadap lembaga itu terus menurun. Ini bukan sekadar omong kosong. Sejumlah survei menunjukkan bahwa kepercayaan itu memang benar-benar turun. Yang teranyar misalnya survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis April 2023 lalu, tren kepercayaan publik terhadap KPK menurut rilis tersebut turun sebesar 4% dari 2 bulan sebelumnya. Pada Februari 2023, KPK masih memiliki tingkat kepercayaan 68%, sedangkan pada April 2023 terjerembab ke angka 64%. Padahal masih menurut LSI, secara umum kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum meningkat. Itu artinya KPK ialah satu-satunya lembaga penegak hukum yang mengalami penurunan tren kepercayaan. Berbanding terbalik dengan kondisi beberapa tahun lalu ketika KPK hampir selalu tampil sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat.
Kini, yang ditunggu publik ialah kepemimpinan baru KPK yang lebih kredibel dan mampu memulihkan marwah lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Republik ini. Masa tunggunya memang masih panjang. Masa jabatan pimpinan KPK saat ini baru akan habis pada Desember 2023 mendatang. Namun, sebetulnya dengan waktu yang masih cukup lama itu, publik justru punya harapan baru akan sebuah proses seleksi pimpinan KPK yang lebih komprehensif, lebih teliti, lebih cermat, sekaligus lebih hati-hati. Syaratnya, peralihan kepemimpinan di lembaga anti rasuah itu mesti pula didukung oleh panitia seleksi yang juga kredibel dan memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Sayangnya, sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda Presiden akan membentuk panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK. Semestinya kalau Presiden bisa membaca kebatinan masyarakat, saat inilah waktu yang tepat untuk menyusun dan membentuk pansel. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar pansel yang dihasilkan punya waktu yang cukup untuk bekerja menyeleksi calon-calon pendekar pemberantasan korupsi. Bayangkan jika pansel Capim KPK itu nantinya hanya diberi waktu yang pendek untuk menyeleksi. Bisakah kita berharap mereka mampu menghasilkan pimpinan KPK yang sesuai dengan kehendak rakyat, yang kompeten, berintegritas tinggi, bersih dari korupsi, serta terbebas dari konflik kepentingan? Jelas kita khawatir, jangan-jangan model pemimpin yang seperti sekarang lagi yang bakal terpilih. Karena itu kita mendesak Presiden untuk segera membentuk pansel Capim KPK. Tidak ada satupun pihak yang bakal dirugikan bila Presiden membentuk pansel sedari sekarang. Publik justru akan melihat itikat baik dan komitmen tinggi dari Presiden untuk membenahi lembaga yang kini tengah limbung dan terhuyung-huyung atas ulah mereka sendiri. Jangan sampai lambatnya pembentukan pansel malah membuat masyarakat berprasangka negatif terhadap komitmen Presiden. Terlepas dari itu, dalam konteks teknis seleksi, pansel Capim KPK sejujurnya memang butuh waktu panjang. Setidaknya, jika kita merujuk dari kerja pansel-pansel periode sebelumnya, ada 10 tahapan seleksi yang diterapkan untuk menyaring para kandidat terbaik. Pansel KPK juga mesti diberi waktu untuk berinteraksi dengan publik, meminta publik memberikan masukan terkait dengan rekam jejak kandidat. Dengan kinerja KPK saat ini yang terus menjadi sorotan, kerja pansel jelas akan semakin berat. Pansel ibarat saringan awal yang boleh jadi akan menentukan hitam putihnya KPK nanti. Karena itu, demi KPK yang lebih baik, demi tujuan besar memberangus korupsi di negeri ini, sesungguhnya tidak alasan bagi Presiden untuk menunda-nunda pembentukan pansel Capim KPK. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Mas Arief, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum yang juga pernah menjadi anggota pansel KPK, Todung Mulya Lubis. Bang Todung, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Todung, kalau melihat sekarang tanggal 24 Mei, tadi di bagian sebelum ini Mas Arief di sebelah saya mengatakan bahwa 2 kali pansel sebelumnya itu tahun 2010 dibentuk kepresnya 8 Mei, lalu 2019 kepresnya 17 Mei. Kalau kita lihat kondisi sekarang, apakah memang pansel ini agak terlambat atau memang masih normal atau seperti apa Anda lihat? Waktunya dulu Bang Todung, bagaimana Bang? Ya, kalau saya melihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang tidak sebagus sebelumnya, tentu kita harus memberikan prioritas terhadap pembentukan pansel KPK ini. Sebab ini sangat serius, ya. Kita tidak boleh terlambat dalam membentuk ya pansel KPK ini, karena kita menginginkan kualitas komisioner KPK yang jauh lebih baik, yang bisa mendongkrak ya peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia dalam rangka membangun pemerintahan yang lebih transparan ya dan akuntabel. Jadi menurut saya harus lebih cepat ya dari apa yang terjadi sekarang ini. Kalau bicara waktunya Bang, pengalaman Abang dulu waktu menjadi anggota pansel, kalau katakanlah misalnya nih Bang,
Ini harapan saya sebagai rakyat kita semua ya, Mas Arief ya. Misalnya besok nih langsung dibentuk nih pansel KPK-nya, cukup tidak untuk kemudian memberikan kandidat-kandidat pimpinan KPK, lalu juga memberikan waktu kesempatan bagi kita masyarakat untuk menilai, untuk kemudian kita melihat ada pimpinan KPK yang jauh lebih baik misalnya daripada yang terjadi beberapa waktu ini. Bagaimana Bang Todung? Ya waktunya pas-pas. Ya. Oh, pas waktunya banget. pas-pasan, lemasian, dan kita ya akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan persiapan-persiapan yang matang dari calon-calon pimpinan KPK itu. Nah, saya katakan demikian karena kan ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi oleh setiap calon pimpinan KPK. Nah, kalau waktunya tidak cukup panjang ya, tentu tidak mudah untuk mempersiapkan ya persyaratan yang diminta oleh undang-undang. Nah, di sini misalnya kita juga akan minta mereka menulis ya, semacam paper, semacam pikiran-pikiran mereka. Kita juga akan uji psikologis misalnya. Kita juga akan melakukan penelusuran terhadap latar belakang yang bersangkutan. Ini kan semua butuh waktu. Nah, kalau itu butuh waktu yang panjang ya, kita kan mepet sekali waktunya kalau kita tidak bentuk sekarang ini pansel KPK. Bang Todung, ini juga menjadi pertanyaan juga, karena kan kita sekarang sudah masuk tahapan pemilu yang makin lama kita lihat makin meningkat intensitasnya ya. Kita sekarang sudah biasa membicarakan, oh si itu menjadi capres, si anu menjadi cawapres, segala macam. Fokus itu masih bisa tidak kita berikan, maksud saya pemerintah berikan untuk menyeleksi pansel, dan kemudian pansel cukup waktu dan leluasa untuk memilih pimpinan KPK, pimpinan baru KPK yang memang paling baik yang ada, Bang. Ya memang ini kan tahun politik ya, tapi apakah pemerintah punya choice yang lain? Saya kan enggak. Pemerintah nggak punya choice yang lain selain harus juga memprioritaskan pembentukan pansel KPK ini. Ya. Nah, apakah pemerintah akan bisa fokus ya? Ya, saya kira sih pemerintah tidak punya alasan untuk tidak fokus ya. Tentu akan sulit untuk memuaskan semua pihak. Ya. Karena pasti akan ada yang kritik kenapa ini sekarang, kenapa tidak lebih awal. Tapi ya harus ada tindakan yang lebih cepat dan lebih tepat waktu. Ya. Baik. Bang Todung, ini pertanyaan terakhir. Berdasarkan pengalaman Abang sebagai anggota pansel sekian tahun yang lalu, melihat waktu yang sekarang ada, lalu kita belum tahu siapa yang akan menjadi pansel, masih optimis tidak Bang Todung bahwa proses seleksi pimpinan KPK sekarang ini akan bisa memberikan orang-orang yang mendekati ideal untuk memimpin KPK, Bang? Saya kasih semangat untuk memberantas korupsi itu pada masyarakat kita cukup tinggi ya. Tapi ya sekali lagi kalau konstrain waktunya itu tidak kita pertimbangkan, tentu akan sangat sulit buat mereka mempersiapkan diri mereka. Kita juga sebagai pansel KPK itu butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Ini tidak mudah gitu. Memang rekam jejak digital itu akan bisa ditelusuri, tapi kita butuh betul-betul satu upaya yang lebih on the spot ya, melihat ya secara langsung, secara real yang bersangkutan. Karena kadang-kadang ya kita bisa mendapatkan informasi yang surprising buat kita ya mengenai yang bersangkutan. Iya. Kita harapkan bahwa setelah kita bicara ini, Bang Todung, jangan-jangan nanti siang atau nanti sore lahir juga pansel KPK ini, kita harapkan ya. Tapi untuk saat ini terima kasih pakar hukum Todung Mulya Lubis sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bang Todung. Terima kasih. Sebelum jeda, Mas Arief singkat saja, karena tadi masalahnya adalah waktu yang Bang Todung garis bawahi. Itu waktu yang ada cukup tidak ya untuk membuat pimpinan yang terseleksi oleh pansel yang juga kita belum tahu ini akan bisa terpilih? Ya, apabila pengumumannya pembentukan pansel itu atau kepresnya sebenarnya atau sudah diteken, tinggal belum diumumkan. Apabila itu yang terjadi, saya pikir waktunya cukup. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ini adalah tahun politik. Sehingga jangan sampai tahun politik ini mendistract pansel yang akan bekerja untuk hal-hal yang pada dasarnya berbau politik. Karena yang paling penting adalah sekarang bagi rakyat ada dua hal.
susunan dari pansel itu sendiri sama hasil dari seleksi itu. Jadi itu yang merupakan salah satu hal yang menjadi PR kita semua. Baik. Waktu kita juga terbatas karena kita harus jeda dahulu. Mas Arief dan pemirsa telah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita juga Mas Arief untuk mendengarkan suara pemirsa karena kita tidak mau juga dianggap memonopoli pendapat ini ya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV kali ini di Kalimantan Utara ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sukses selalu warga NKRI tercinta. Ya, silakan Pak Yunus. Memang wajib untuk dipercepat pansel KPK. Karena walaupun masih 6 bulan lagi atau Desember 2023 dia akan habis masa jabatan. Tetapi sesuai mekanisme memang harus dipersiapkan dengan baik. Karena kami diminta pendapat, maka kami kasih masukan. Jangan tunggu dekat-dekat waktu baru kalang kabut mencari. Lebih bagus itu terbuka sesuai mekanisme, supaya siapapun nanti yang terpilih betul-betul membawa misi hati untuk NKRI, untuk Indonesia, supaya jangan ada lagi yang korupsi. Sayang sekali uang itu dimiliki oleh orang-orang tertentu, padahal ada banyak pembangunan yang wajib harus kita bangun di Indonesia. Indonesia ini kaya, tetapi banyak yang menggunakannya secara pribadi. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah karena ada orang yang berani membuka itu. Dan mudah-mudahan nanti panitia seleksi yang akan dibentuk segera bekerja, jangan tunggu Desember 2023 sesuai masa jabatan habis, tapi lakukan mulai sekarang mekanisme pemilihan yang terbaik supaya siapapun yang terpilih betul-betul sekali lagi membawa hati murni untuk NKRI, mencintai NKRI harga mati ini. Jangan nanti bermain, tetapi betul-betul tegakkan ketentuan supaya jangan ada yang mengambil uang kita dan bisa untuk membangun daerah kita. Khususnya kami mohon izin di Kalimantan Utara sangat banyak yang perlu dibangun karena kami ini adalah provinsi terakhir dan dekat dengan batas Malaysia. Tuhan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kalau kita mengkaji yang paparan data yang disampaikan oleh host tadi, bahwa tanggal 4 Mei, tanggal 17 Mei, sekarang sudah tanggal 24 Mei, belum terbentuk pansel. Tapi saya yakin, pemerintah sedang menelisik satu persatu orang yang pantas dijadikan untuk pansel ini. Memang sulit di Indonesia ini, mencari orang baik, itu mereka nggak akan naik, orang jujur, itu nggak akan terpakai. Nah, track record yang saya lihat di Indonesia ini cuma ada 2 tokoh yang saya anggap punya integritas yang sangat tinggi. Mahfud MD dan Ahok. Nah ini nggak mungkin kan jadi pansel. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir begini. Kalau pansel kan sekedar secara teoritis. Mereka akan menggali untuk dicalonkan. Yang memilih nanti kan anggota DPR. KPK-nya. KPK ini harus manusia setengah dewa. Yang betul-betul sudah selesai dengan dirinya. Karena kenapa dibentuknya KPK itu kan karena ada ketidakkepercayaan pada aparat penegak hukum lainnya sehingga perlu dibentuk KPK. Ini sejarahnya kan begitu. Nah, harusnya orang-orang ini orangnya setengah dewa. Tapi kalau kita lihat mantan-mantan ketua KPK, mantan-mantan pengawas KPK yang dulu itu perilakunya sekarang nggak baik semua saya lihat. Saya bilang minor semua. Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Mahua apa itu. Nah ini harus dipilih orang-orang betul-betul pasti banyak yang menentang karena mereka keras, mereka pasti banyak yang menentang. Nah kalau ini pansel ini saya yakin orang-orangnya sudah ada, termasuklah tadi Todung Mulia Lubis siapa-siapalah atau Agustina Ho siapa-siapalah silakan. Teori-teorinya Ganjar siapa dan ahli
pencucian uang, mungkin itu bisa diambil kan. Ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan yang terpilih nanti betul-betul manusia setengah dewa yang sudah selesai dengan hidupnya. Secara materialistik dia sudah selesai. Dia akan mencari orang-orang. Nah, tinggal DPR nanti. DPR setelah masuk ke DPR, DPR juga jangan menitipkan kepentingan kepada orang-orang yang akan menyelesaikan KPK. Karena KPK ini betul-betul harapan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi korupsi, meminimalisir korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kalau Pak Edward masih yakin itu, Mas Arief, waktu cukup kok katanya. Pemerintah sedang mencari orang yang terbaik katanya. Walaupun memang orang yang baik menurut Pak Edward susah untuk muncul, susah atau bahkan tidak terpakai istilahnya begitu. Ini benar-benar memang bisa atau memang akan sangat terganggu juga karena tadi Mas Arief juga sudah sempat sebut tahun politik fokusnya kan jadi terbagi-bagi nih. Bagaimana Mas? Leo, memang untuk hal yang besar, apalagi sekarang pemberantasan korupsi itu adalah suatu misi dengan magnitude yang sangat besar. Jadi landasan dan bagaimana kita memperjuangkan hal ini juga bukan hanya menggunakan elemen-elemen yang sifatnya ideologis atau filosofis, tapi teknisnya juga harus baik gitu ya. Nah, timeline ini merupakan bagian dari teknis. Dan apabila kita punya waktu yang sangat pendek atau tidak sesuai atau pas-pasan, itu hasilnya juga pasti akan banyak hal yang meragukan. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Edward, oleh Pak Yunus, bahwa pemanfaatan waktu yang singkat ini kan misinya adalah untuk mencari pansel untuk mencari orang dengan kekuatan kualitas setengah dewa tadi gitu ya. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena setelah ini paling tidak ada 8 tahapan lagi yang harus selesai sampai September. Karena biasanya September itu adalah jadwal kita melakukan fit and proper test. Fit and proper test biasanya tidak lama, itu antara 1 minggu selesai, dan setelah itu yang menunggu adalah bulan Desembernya. Gitu. Jadi basically kalau kita lihat, kita cuma punya waktu 3 bulan. Dan kalau kita lihat waktu untuk bekerja itu bukan untuk sampai Desember. Karena biasanya fit and proper testnya udah selesai di September. Jadi kalau melihat timeline, kita punya time frame yang tidak terlalu luang. Harus segera dilakukan. Karena itu tadi, bahwa publik itu menanti 2 hal. Pertama adalah kualitas dari pansel. Dan kedua adalah kualitas dari hasil orang-orang yang dipilih. Kalau saya hitung Mas Arief, kita sekarang 24 Mei. Mei-nya sudah habis lah ya. Ini bulan 5. Akhir ya. Lalu fit and proper test tadi Mas Arief katakan September. Bulan 9. Artinya kan sekarang 6, 7, 8, 9, 4 bulan Mas. 4 bulan ya. Itu benar-benar cukup itu untuk kemudian menyeleksi pimpinan-pimpinan KPK. Supaya kemudian jangan sampai terjadi yang kemarin itu, ada komisioner yang terpaksa harus mengundurkan diri karena masalah etika yang kita lihat itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, yang basic, yang tadinya kita pikir kalau seorang komisioner KPK tidak akan melakukan itu begitu ya, tapi terjadi juga. Nah, 4 bulan yang tersisa ini di tengah situasi politik yang makin hangat, bisa fokus. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bisa DPR benar-benar fokus ke situ juga? Karena kan sudah mulai mempersiapkan diri lagi untuk 2024. Dicalekan lagi ya. Itu dia. Dan Leo, benar sekali, itu merupakan salah satu hal kenapa kita duduk di sini dan bicara soal hal ini. Mengingatkan ini. Ya, timeline dan bagaimana time frame yang dimiliki oleh pemerintah sekarang untuk menunjuk siapa para anggota pansel ini merupakan salah satu hal yang amat krusial. Kenapa? Karena setiap periode itu punya isunya sendiri-sendiri. Beberapa periode yang lalu ada isu radikalisme misalnya. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa nggak penting itu latar belakang tentang radikalisme, yang penting adalah integritas mereka dalam hal memberantas korupsi. Lalu juga ada beberapa isu misalnya tidak penting misalnya orang-orang yang akan diangkat atau dipilih nantinya adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang penegak hukum gitu. Dan banyak sekali isu-isu yang pada dasarnya akan bergulir. Dan itu semua akan terkait dengan kualitas dan siapa yang kita lihat sebagai panselnya. Kalau melihat pansel dan kemudian nanti adalah kandidat pimpinan KPK, tadi Pak Edward mensinyalir, konon katanya di DPR ketika fit and proper test, saya tidak tahu ya, Mas Arief pernah di situ kan, apakah benar apa tidak, bahwa memang dalam tanda petik ada titipan-titipan supaya kemudian ketika kandidat-kandidat ini jadi,
itu pada waktunya bisa membantu dalam tanda petik yang memfit and proper test ini, itu bagaimana Mas Arif? Kebetulan saya bukan di Komisi 3, Leo. Tidak ikut menyeleksi ya? Jadi saya nggak ikut menyeleksi. Tidak ikut fit and proper test. Tetapi gini, kita juga tidak boleh naif lah ya dalam hal apapun, apalagi yang terkait dengan lembaga-lembaga krusial, lembaga-lembaga yang sangat penting dalam menjalankan peran bernegara kita. Semuanya pasti akan ada kaitannya ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dijaga bersama. Salah satu hal yang harus menjaga mereka adalah ya media dan rakyat pada dasarnya. Dan untuk hal tersebut kita saat ini berhadapan dengan tahun politik yang tadi Leo bilang. Dan tahun politik ini jangan sampai mendistract substansi dari hasil pemilihannya, tapi juga kita harus jaga dari time frame-nya. Dan ini kita harus awasi terus, karena kalau melihat sejarah kemarin, 8 Mei sudah terbentuk, 17 Mei 2019 sudah terbentuk, dan sekarang sudah 24 Mei belum terbentuk. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus ingatkan kepada pemerintah. Poin satu yang tadi Mas Arif katakan, yang dinantikan publik, siapa yang akan menjadi pansel. Kan di dalam sekian kali pansel itu ada beda-beda warna ya. Ada satu pansel yang kita lihat wanita semua, sampai sempat disebut Sri Kandi katanya. Di beberapa pansel sebelumnya ada tokoh-tokoh yang berlatar belakang beda-beda juga. Ada LSM, ada penegakan hukum, ada juga bahkan pengetahuan ekonomi. Ibu Destri Damayanti ada di situ pernah. Nah pertanyaannya, kriteria seperti apa pansel-pansel yang harus masuk di pansel KPK ini kemudian yang bisa memberikan kita keyakinan bahwa yang mereka seleksi adalah orang terbaik untuk memimpin KPK periode yang baru. Ya betul Leo. Pada dasarnya saya setuju ya bahwa komposisi dari pansel itu merefleksi siapa nanti yang akan mereka pilih gitu ya. Dan kualitas dari pansel juga akan menunjukkan kualitas dari siapa yang mereka akan pilih. Sehingga kalau misalnya sekarang kita belajar dari apa yang kita lalui, misalnya dari mulai 2010 sampai 2023 ini, kita kan mengalami berbagai macam tonggak milestone kenegaraan yang pada dasarnya kita harus pelajari gitu. Misalnya soal integritas ya. Dan integritas itu pada dasarnya tidak mengenal dari mana latar belakang mereka. Mau mantan penegak hukum atau bukan penegak hukum. Moral hazardnya tetap sama. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus dipelajari oleh pansel sekarang. Sehingga kalau misalnya kemarin sempat ada isu bahwa tidak usah dari orang-orang yang berlatar belakang penegak hukum, saya pikir nggak perlu itu. Saya pikir adalah bagaimana tadi kita setuju dengan apa yang Pak Edward bilang, bahwa manusia setengah dewa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itulah yang pada dasarnya harus mereka pilih. Dan itu bukan tugas yang berat. Dan tugas yang berat ini kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan time frame yang pas, saya pikir ini akan meleset dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaan besarnya itu Mas Arif, 4 bulan kurang lebih, itu benar-benar cukup atau tidak? Kalau kemudian ternyata tidak cukup, hasilnya ala kadarnya, apa kabarnya nanti KPK yang lebih baik yang kita harapkan? Kita bahas di bagian berikut. Mas Arif dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arif, waktu saya kuliah dulu, saya ingat dengan
SKS yang bukan satuan kredit semester tapi sistem kebut semalam. Ya, okay. Dan biasanya sih nilainya nggak bagus-bagus juga begitu. Lalu juga ada cerita Loro Jonggrang. Tapi itu kan cerita ya, mitos. Nah kalau kemudian dengan waktu yang sangat terbatas, 4 bulan kurang lebih, itu kemudian ternyata tidak bisa menghasilkan pansel dan pimpinan atau kandidat pimpinan KPK yang baik. Artinya kan kita juga mempertaruhkan pemberantasan korupsi selama periode pimpinan KPK yang baru. Bagaimana? Ya, itu jalur berpikir dan analogi yang tepat ya. Bahwa kita kalau meremehkan proses dari sebuah misi yang amat sangat mulia, yakni perang melawan korupsi, kita akan mempertaruhkan sebuah sebuah misi yang harusnya bisa diperjuangkan bersama dengan sangat baik. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi harus kita garis bahwa ini adalah pertarungan kita bersama dan pertaruhan kita bersama. Jadi menjadi kewajiban kita semua untuk mengimbau kepada pemerintah untuk bisa segera mengumumkan siapa panselnya sesegera mungkin. Karena kalau melihat apa yang pada dasarnya dilakukan oleh administrasi terdahulu, pansel sudah diumumkan sejak minggu lalu. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya juga akan membantu kita untuk meningkatkan target persepsi korupsi kita, indeks korupsi kita, sehingga kalau misalnya kita nanti bisa menseleksi orang-orang yang jauh lebih baik, jauh lebih punya integritas, jauh lebih berani, tidak mustahil kita punya indeks korupsi yang bisa ditingkatkan statusnya. Peran kita sebagai masyarakat itu seperti apa ya? Kita tidak bicara kandidat pimpinan KPK dulu, Mas, tapi panselnya ini. Kalau kemudian ternyata setelah kita berbicara di sini sampai bulan Juni pun kita belum lihat misalnya, semoga saya salah sih, saya berkeyakinan saya salah begitu. Tapi kalau ternyata memang belum ada juga panselnya, itu apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat? Kita harus terus menyuarakan bahwa yang namanya timeline adalah timeline gitu. Karena kan gini, di akhir paling tidak kita ada 8 tahap ya, mulai pendaftaran, capim, nanti ada seleksi administrasi, lalu pengumuman hasil seleksi administrasi, ada uji kompetensi, ada pengumumannya, ada psikotes, ada profile assessment, ada uji publik, lalu nanti akan ada fit and proper test dan lain-lain. Itu merupakan salah satu tahap yang tidak melulu melibatkan hanya KPK, tapi juga DPR. Dan DPR itu punya agenda kerja sendiri yang tidak bisa dipaksakan bahwa fit and proper test bisa diundur-undur sesuai keinginannya pansel gitu. Ini prioritas nih, yang lain ditabrak itu. Tidak bisa, jadi kita akan berhadapan dengan berbagai macam institusi yang sudah punya jadwal kerja juga gitu. Jadi ini merupakan salah satu hal atau sinkronisasi yang pada dasarnya harus segera dilakukan. Kalau tidak, berantakan semua dan kita bisa mempertaruhkan banyak hal. Soal latar belakang pimpinan KPK tadi Mas Arief sudah sempat sebut ya, bahwa ya ada yang mengatakan harus penegak hukum, punya pengalaman penegakan hukum, ada yang mengatakan tidak perlu. Ini kan juga mempengaruhi juga nanti bagaimana pansel memilihnya. Termasuk juga latar belakang panselnya. Itu betul. Seperti apa, Mas? Nah, sekarang komposisi latar belakang orang, lalu bagaimana reputasi mereka, pengalaman juga ya, dan bagaimana publik mengenal mereka itu juga amat sangat penting. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita tunggu-tunggu kan. Bukan saya dan Leo saja yang pada dasarnya menunggu-nunggu siapa sih pansel yang akan memimpin proses ini gitu ya. Karena 10 orang nama dari ratusan nanti yang mereka akan pilih yang akan diserahkan kepada presiden itu juga kita ingin tahu mereka seperti apa. Jadi kalau sekarang kita di saat kita sudah mulai harusnya membahas siapa panselnya, kita harus sudah menilai seberapa jauh kualitas dari pemilihan individu-individu yang akan kita serahkan mandat kita kepada mereka. Itu saya pikir ini merupakan salah satu hal yang cukup layak untuk membuat sekarang masyarakat agak nervous sedikit karena waktunya sudah semakin mepet. Kalau melihat pemberitaan, Mas, kita kan makin lama makin ramai dengan politik ya. Betul. Pencapresan, pencawapresan, koali begitu. Itu bisa tidak kita tetap punya keyakinan bahwa pemerintahan ini tetap fokus untuk menghasilkan pansel yang akan menghasilkan pimpinan baru KPK yang lebih baik? Karena jujur saya jadi agak ragu nih, bagaimana fokus itu bisa tetap
diberikan kepada pembentukan KPK ini? Kalau kita berasumsi bahwa istana tidak terlalu fokus terhadap cawe-cawe, ya saya berasumsi bahwa mereka punya waktu dan kita kasih the benefit of the doubt saja dulu bahwa dalam hari-hari dekat ini nama pansel akan diberikan. Jangan-jangan mereka sedang bekerja dalam senyap nih, kita tidak tahu saja kan? Mungkin kita terlalu atau mungkin nanti sore gitu ya. Itu bisa jadi. Itu merupakan salah satu hal yang kita antisipasi. Tetapi yang kita perlu partisipasikan adalah bagaimana semangat kita untuk segera mengingatkan kepada mereka, karena yang namanya perang melawan korupsi ini bukan perang pemerintah saja, tapi kita juga, karena sebagai rakyat dampaknya adalah kita yang merasakan. Jalanan tidak bisa dibangun, sekolah tidak bisa dibangun, itu karena uangnya dikorupsi oleh mereka-mereka yang pada dasarnya bisa memiliki akses terhadap pemanfaatannya. Siapapun pemimpinnya, dimanapun posisi politik kita semua, korupsi harus diberantas, begitu ya? Betul. Prinsip yang harus dipegang, dan KPK salah satu ujung tombaknya. Dan jangan telat. Jangan terlambat. Karena Loro Jonggrang itu hanya mitos yang tidak ada di dunia nyata. Mas Arief Suditomo, terima kasih. Terima kasih, Leo. Sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, dengan kinerja KPK saat ini yang terus menjadi sorotan, kerja panitia seleksi pansel jelas akan semakin berat. Pansel ibarat saringan awal yang boleh jadi akan menentukan hitam putihnya KPK nanti. Karena itu, demi KPK yang lebih baik, demi tujuan besar memberangus korupsi di negeri ini, sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda pembentukan pansel Capim KPK. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.